Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai struktur atom. Nah, struktur atom sebetulnya telah kalian pelajari dulu waktu di SMA. Dan pada pembahasan hari ini kita akan pertama yaitu dengan tujuan menjelaskan perkembangan model atom, yang kedua menjelaskan partikel penyusun atom, yang ketiga menjelaskan nomor atom dan nomor massa, serta yang keempat menjelaskan pengertian isotop, isobar, dan isoton. Teori atom ini sebetulnya pernah kalian pelajari waktu di SMP. Ya. Jadi kalau kita memotong-motong suatu kertas, maka akan didapatkan suatu bagian yang kecil yang mungkin yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Begitu pula kalau kita lakukan hal yang sama pada unsur. Kalau unsur tersebut dibagi-bagi lagi, maka akan didapatkan suatu bagian yang sangat kecil. Nah, bagian yang sangat kecil disebut dengan atom. Nah, ini merupakan pendapat dari Demokritus. Semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi yang disebut dengan atomos. Demokritus sendiri tidak melakukan percobaan ini, jadi dia hanya membayangkan saja. Jadi pendapat Demokritus ini tidak didukung dengan fakta yang ilmiah. Nah, teori berikutnya ini didasarkan kepada fakta-fakta ilmiah. Yang pertama adalah teori atom Dalton. Nah, menurut Dalton, bahwa atom itu merupakan bola pejal, artinya adalah bola yang padat seperti ini. Nah, teori atom Dalton didasarkan kepada pertama, hukum kekekalan massa. Menurut hukum kekekalan massa, bahwa massa zat dalam suatu reaksi itu akan tetap. Dan hukum yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap, bahwa perbandingan massa-massa unsur dalam suatu senyawa itu akan selalu tetap. Nah, itu akan dibahas nanti pada pembahasan berikutnya. Maka teori yang pertama, Dalton menyatakan bahwa unsur terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atom. Jadi hampir sama dengan pendapat dari Demokritus. Nah, yang kedua, atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Ya, ini mewakili dari hukum kekekalan massa. Yang ketiga, atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Artinya identik itu sama, baik sifat maupun ukurannya. Misalkan atom besi yang satu dengan atom besi yang lain itu mempunyai ukuran dan sifat-sifat yang sama. Dan yang keempat, bahwa suatu senyawa itu terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Nah, ini merupakan hukum perbandingan tetap dalam pembentukan senyawa. Nah, teori atom Dalton ini mempunyai kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan bagaimana suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kelemahan yang lainnya lagi, tidak dapat menjelaskan cara-cara atom saling berikatan membentuk molekul. Di dalam teori atom hanya menyebutkan perbandingan saja. Lalu kelemahan yang ketiga, model atom Dalton tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain. Apa bedanya atom unsur besi misalkan dengan atom unsur karbon? Kelemahan yang keempat, Dalton tidak dapat menjelaskan pendapat ilmiawan bahwa terdapat atom-atom dari unsur yang sama memiliki massa ukuran yang berbeda. Sementara Dalton dalam teorinya menyatakan bahwa atom-atom itu adalah identik sama. Jadi ini tidak sesuai dengan fakta yang ada. Maka teori atom Dalton ini dikembangkan lagi, yaitu oleh Thomson. Teori atom Thomson berdasarkan percobaan
sinar katoda. Nah, dari percobaan tersebut ditemukan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif dan disebut dengan elektron. Sehingga Thomson menyimpulkan atau membuat teori atomnya yang pertama. Atom merupakan bola pejal bermuatan positif. Jadi ini ada tambahannya ya. Kalau teori atom Dalton hanya menyatakan bahwa atom itulah bola pejal saja. Tapi menurut teori atom Thomson, bola pejalnya bermuatan positif. Di dalam atom tersebar muatan bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi atom bermuatan positif dan elektron tertanam di dalam atom bermuatan negatif. Jadi prinsipnya ini hampir sama dengan roti kismis. Elektronnya ini ibarat kismis. Lalu atomnya yang berbentuk bulat, ini ibaratkan seperti roti. Maka disebutnya teori atom roti kismis. Nah, karena ada muatan positif dan negatif, maka atom tidak bermuatan atau disebut juga atom netral. Nah, teori atom Thomson ini mempunyai kelemahan, yaitu bahwa dia tidak mampu menjabarkan tentang susunan muatan positif dan muatan negatif dalam atom tersebut. Bagaimana susunannya, gitu ya? Susunan antara muatan positif dan negatifnya. Tapi di sini Thomson ini telah menemukan partikel penyusun atom itu yang disebut dengan elektron. Itu kelebihannya. Teori atom ini berkembang lagi, ya. Timbullah teori atom Rutherford yang didasarkan kepada penembakan ya lempeng tipis emas oleh partikel alfa. Nah, partikel alfa ini adalah partikel yang bermuatan positif. Ya. Ini percobaan Rutherford, penembakan lempeng emas dengan sinar alfa. Nah, hasil percobaan Rutherford itu, yang pertama, sebagian besar partikel alfa diteruskan. Artinya apa? Kalau begitu atom ini bukan merupakan bola pejal seperti yang diperkirakan oleh Dalton dan Rutherford. Tetapi, oleh Thomson. Tetapi atom dari ruang yang kosong. Lalu sebagian partikel kecil alfa ini dibelokkan. Nah, ini menurut Rutherford disimpulkan bahwa atom ini terdiri dari inti atom yang bermuatan positif. Sehingga teori atom Rutherford disimpulkan seperti ini. Jadi elektron, ya, lihat di sini, atom tersusun dari inti atom. Nah, dalam inti atom ini terdapat proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan atau netral. Dan elektron ini bermuatan negatif, berputar mengelilingi inti. Ini elektron, elektron, ini elektron. Di dalam inti atom ini terdapat proton dan neutron. Jadi intinya di sini bahwa sebagian besar volume atom ini merupakan ruang yang kosong. Jadi berbeda sekali dengan pendapat teori atom Dalton dan Thomson. Atom bersifat netral. Nah, teori atom Rutherford ini juga ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya gimana di sini? Nah, apabila di sini atom terus-menerus berputar, maka atom ini apabila elektron berputar terus-menerus mengelilingi inti, maka elektron ini akan jatuh ke inti. Kenapa bisa jatuh ke inti? Ingat bahwa inti atom ini bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Antara muatan positif dan negatif akan ada gaya tarik-menarik. Akibatnya apa? Elektron yang berputar ini akan jatuh ke inti. Nah, itu kelemahan dari teori atom Rutherford, tidak bisa menjelaskan kenapa elektron berputar tetap pada lintasannya. Nah, teori atom dari Rutherford ini
disempurnakan lagi oleh Bohr. Nah, di sini disebutkan bahwa inti atom ini bermuatan positif yang terdiri dari proton dan neutron. Elektron ini berputar mengelilingi inti pada lintasan-lintasannya. Lintasan disimbolkan dengan N. Di lintasan yang dekat dengan inti disebutnya N sama dengan 1, lintasan pertama. Lintasan berikutnya N sama dengan 2, artinya lintasan kedua. Lintasan berikutnya disebutnya lintasan ketiga. Lintasan pertama disebut dengan lintasan K, lintasan kedua disebut lintasan L, lintasan ketiga disebut lintasan M. Nah, elektron tersebut berputar pada lintasan masing-masing, lintasan K, L, atau M, yang disebut dengan keadaan stasioner. Artinya apa stasioner ini? Elektron berputar pada lintasannya tanpa menyerap atau memancarkan energi. Lalu menurut Bohr bahwa elektron ini berputar pada lintasan-lintasan energi atau pada lintasan-lintasan yang mengandung tingkat-tingkat energi. Nah, elektron bisa berpindah lintasan dari lintasan dalam ke lintasan yang luar atau sebaliknya dari lintasan yang luar ke lintasan yang lebih dalam. Nah, sekarang kita lihat berapa besar masing-masing energi pada lintasan K, L, dan M. Kalau kita perhatikan lintasan K ini, lintasannya paling kecil. Kalau lintasannya paling kecil, maka K mempunyai energi yang paling kecil. Lintasan K mempunyai energi yang paling kecil. Setelah itu, lintasan L. Lintasan L ini lintasan energinya lebih besar dibandingkan dengan K, dan lintasan M ini lintasan energinya paling tinggi. Sehingga elektron-elektron yang mengelilingi inti lintasan M ini mempunyai energi yang paling besar. Nah, sekarang misalkan kalau lintas elektron yang berada di lintasan L pindah ke lintasan K. Ingat tadi bahwa L dengan K ini mempunyai energi yang lebih besar lah. L, kenapa L lebih besar? Karena lintasannya lebih panjang. Maka elektron yang pindah lintasan dari L dengan K, dia harus melepaskan energi. Ya, agar energinya sama dengan lintasan yang lebih rendah, lintasan pada K. Tetapi sebaliknya, kalau elektron yang dari energi yang rendah, misalkan dari L ke M, dia akan berpindah dari lintasan yang rendah ke lintasan yang lebih tinggi. Maka dia harus menarik energi. Kenapa menarik energi? Karena lintasan yang dipindahinya memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Nah, perpindahan elektron dari lintasan yang satu ke lintasan yang lain disebut dengan eksitasi, keadaan eksitasi. Nah, teori atom Bohr ini juga mempunyai kelemahan, teori atom Bohr ini. Di teori atom Bohr ini hanya bisa atau hanya berlaku pada unsur-unsur yang mempunyai elektron yang sedikit gitu. Ini tidak bisa menjelaskan untuk atom-atom yang memiliki elektron yang banyak gitu. Itu kelemahan dari teori atom Bohr. Maka berkembanglah, timbullah teori atom modern yang berdasarkan kepada pendapat tiga ahli ini. Ya. Jadi pendapat yang pertama adalah pendapat dari Louis de Broglie. Jadi kalau materi yang bersifat sebagai partikel, kalau dia bergerak, sekaligus dia juga mempunyai sifat sebagai gelombang. Jadi intinya kalau benda yang sangat kecil, dia akan bersifat sebagai gelombang. Artinya apa? Artinya tadi menurut teori atom Bohr bahwa elektron itu berputar pada lintasan-lintasannya. Lintasan-lintasannya itu merupakan lintasan-lintasan yang mulus, lintasan K, lintasan L, dan lintasan M. Dia berputar gitu ya, berlawan arah jarum-jarum lintasan M. Nah, menurut Louis de Broglie, kalau partikel yang sangat kecil bergerak, dia tidak akan mempunyai lintasan yang lurus, tapi dia akan bersifat seperti gelombang. Lintasannya berbentuk gelombang, tidak mulus seperti ini.
Nah, akibatnya, ya, kalau begitu, karena lintasannya tidak bersifat mulus, ya, sesuai dengan pendapat Louis de Broglie, maka kalau begitu, ya, kedudukan elektron ini tidak dapat dikatakan secara tepat. Ya. Ini yang disebut dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Jadi ketidakpastian Heisenberg ini berdasarkan Louis de Broglie, kalau partikel bergerak dia akan bersifat seperti gelombang. Ya, jadi di gelombang naik turun aliran gelombang saja, tidak merupakan garis yang lurus. Ya. Akibatnya elektron tidak dapat dikatakan berada dalam suatu lintasan tertentu. Maka dibuatlah suatu persamaan gelombang, ya, dalam atom yang disebut dengan persamaan gelombang yang dirumuskan oleh Erwin Schrödinger. Sehingga gambaran model atom modern seperti ini. Ini inti atom, ya, inti atom terdiri dari proton dan neutron. Dan elektron berada di mana? Elektron ini mungkin di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan tetap berputar mengelilingi inti atom, tapi lintasannya bukan merupakan lintasan yang lurus atau yang mulus, tapi dia lintasannya berbentuk gelombang. Nah, maka di sini disebutnya dengan awan elektron sekitar inti. Nah, kemungkinan terdapatnya elektron dalam awan ini disebutnya dengan orbital. Ya. Jadi orbital adalah kemungkinan atau kebolehjadian ditemukan adanya elektron. Nah, itulah perkembangan mengenai model atom. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya. Ya. Nah, tadi menurut teori atom Rutherford, bahwa dalam atom ini terdapat inti atom dan elektron yang berputar mengelilingi inti, ya, mengelilingi inti. Ya. Sehingga kalau begitu, ya, dalam atom kita mengenal struktur atom, ya, dalam atom itu, nah, atom tersusun dari elektron dan inti atom. Nah, dalam inti atom ini terdapat proton dan neutron. Ingat, dalam inti atom terdapat proton dan neutron, dan elektron berputar mengelilingi inti atom. Nah, partikel penyusun atom tersebut ada disebutkan yang pertama elektron, yang kedua proton, yang ketiga neutron. Elektron bermuatan negatif, penemunya J.J. Thomson, ya, berdasarkan percobaan sinar katoda. Lalu yang kedua adalah proton, dia bermuatan positif, dan yang ketiga adalah neutron netral. Nah, penemunya ada di sini. Kalau proton Goldstein, kalau neutron James Sedgwick. Ya. Sehingga, ya, kita dapat menuliskan lambang unsur seperti ini. Nah, ini pernah juga kalian dapatkan waktu di SMP. X ini melambangkan lambang unsur. Misalkan lambang unsur itu oksigen, simbolnya O. O di sini ada A. A ini adalah angka, ya, angka yang disebutnya dengan nomor massa atau bilangan massa, sedangkan angka yang bawah ini Z disebutnya nomor atom. Nah, A ini, ya, merupakan penjumlahan, ya, jumlah partikel proton dan jumlah partikel neutron. Sedangkan Z, ya, atau nomor atom, ini Z, ya, nomor atom, Z ini menunjukkan proton, ya, jumlah proton dan jumlah elektron. Ini kalau pada atom yang netral. Kita ambil contoh, misalkan seperti ini. Nah, ini C, karbon 13,6. Di lambang unsurnya C ini karbon. Ya. Nah, nomor atomnya angka yang bawah ini, nomor atomnya adalah 6. Tadi disebutkan bahwa nomor atom itu menyatakan jumlah proton. Kalau nomor atomnya 6, maka jumlah protonnya akan sama dengan 6.
Nah, atom di sini C ini tidak bermuatan. Dilihat di sini, ini tidak ada muatannya. Maka di sini sebutnya atom yang netral. Ya, kalau atom yang netral, maka jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Kalau protonnya 6, maka elektronnya juga akan sama dengan 6. Nah, tadi disebutkan bahwa dalam atom itu ada proton, elektron, dan neutron. Nah, sekarang kita hitung neutronnya dari mana? Nah, kita telah menuliskan dari nomor atomnya 6, setnya 6. Nomor atom juga ada bilangan massa, yaitu angka 13. Jadi nomor massanya adalah 13. Nomor massa disimbolkan dengan A. Jadi A-nya 13. Nah, bilangan massa ini atau A ini dirumuskan bilangan massa sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron. Jumlah protonnya tadi adalah 6, A-nya bilangan 13, sehingga jumlah neutron akan sama dengan A bilangan massa dikurangi proton. A-nya 13, jumlah protonnya adalah 6. 13 kurangi 6, jadi sama dengan 7. Sehingga dalam struktur karbon ini jumlah protonnya 6, elektronnya 6, dan neutronnya 7. Kita coba yang lain. Misalkan unsur Ne. Ne ini lambang unsur neon. Nomor atomnya berapa? Lihat angka yang bawah. Nomor atomnya yang bawah. Oh, tidak beraturan. Nomor atomnya lah ini 10. Karena atom netral, maka nomor atom ini menyatakan jumlah proton. Protonnya pasti 10. Elektronnya juga 10, karena istilah atom netral. Dimana jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kita hitung neutronnya. Dan massa A sama dengan 3. Maka jumlah neutron 23 kurangi 10. Jadi untuk mencari jumlah neutron adalah angka atas dikurangi angka bawah. 22 kurangi 10. Nah, jadi protonnya 10, elektronnya 10, neutronnya 13. Nah, atom itu ya dapat berubah menjadi ion pada kondisi tertentu. Ya. Jadi ion ya, adalah atom yang bermuatan listrik. Ion positif disebutnya kation. Ion positif didapat apabila atom tersebut melepaskan elektron. Ingat, melepaskan elektron berarti proton dan neutronnya jumlahnya tetap. Sedangkan ion negatif disebutnya anion, yaitu atom yang menerima elektron. Contoh, misalkan seperti ini, Mg2+, ya. Dia ion yang bermuatan positif. Nah, nomor atomnya kan ini 12. Nomor atom 12. Maka protonnya pasti akan sama dengan 12. Nah, kalau elektron karena dia bermuatan positif, tadi kalau atom bermuatan positif berarti dia melepaskan elektron. Jumlah elektron awalnya 12, karena dia bermuatan 2+, ini dia melepaskan 2 elektron. Jadi elektron dikurangi 2. 12 dikurangi 2, jadi sama dengan 10. Nah, kalau di sini positif 1, berarti dikurangi 1. Ya. Jadi 12 kurangi 1 sama dengan 11. Bilangan massa 24 di soal ini. Maka untuk neutron tinggal atas kurangi bawah. 24 kurangi 12 sama dengan 12. Sehingga jumlah protonnya 12, elektronnya 10, neutronnya 12. Jadi dalam ion positif di sini elektron ini akan berkurang ya. Jadi bukan 12 tapi 10 karena dia bermuatan 2 positif. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk ion yang bermuatan negatif? Misalkan ini Cl negatif 1, Cl min dibacanya. Nomor atom 17. Proton 17 angka ini. Elektron hati-hati di sini karena dia bermuatan negatif, bukan atom netral. Kalau negatif berarti dia menerima elektron sebanyak muatannya, sebanyak -1. Maka elektronnya 17, 17 ditambahkan dengan 1. Jadi 18 elektronnya. Lalu neutronnya atas kurang bawah, 35 kurangi 17 sama dengan 18. Sehingga proton 17,
elektronnya bukan 17, tapi 18 karena dia telah menerima satu elektron. Neutronnya 18. Jadi intinya dalam pembentukan ion positif dan ion negatif hanya elektronnya saja yang berubah. Untuk proton dan neutron itu tetap tidak berubah. Nah, dalam atom, ya, kita lanjutkan lagi. Dalam struktur atom dikenal istilah-istilah isotop, isobar, dan isoton. Kalau isotop diartikan sebagai unsur-unsur dengan Z. Z itu apa? Nomor atomnya sama. Dan A itu bilangan masanya berbeda. Itu disebut dengan isotop. Nah, misal ini. Hidrogen. Nomor atomnya dia 1. Hidrogen yang kedua, nomor atomnya juga 1. Ya. Sedangkan bilangan massa yang pertama hidrogen adalah 1, ini 2. Ya. Jadi di sini isotop adalah unsur-unsur dengan nomor atom yang sama. Ini 1, ini 1. Disebutnya isotop. Iso itu sama. Ya. Sama nomor atomnya isotop. Nah yang kedua isobar. Isobar diartikan unsur dengan Z berbeda dan A sama. Intinya adalah A-nya yang sama. Bilangan massanya yang sama. Bilangan massa yang mana? Yang letaknya di A, di atas ini. Nah, K ini 40 bilangan massanya. AR yang ini bilangan massanya 40. Maka antara K dan AR ini disebutnya dengan isobar. Karena massa atomnya sama 40. Nah, yang berikutnya yang disebut dengan isoton, yaitu unsur-unsur dengan jumlah neutron yang sama. Ingat, kalau kita mencari neutron adalah bilangan massa dikurangi dengan nomor atom. Angka yang atas dikurangi angka yang bawah. Lihat ini. Mg 2412, Na 2311. Ini nggak ada yang sama. Atasnya nggak sama, bukan isobar. Bawahnya tidak sama, bukan isotop. Kalau kita hitung neutronnya di sini, atas kurangi bawah. 24 kurangi 12. Neutronnya 12 untuk Mg. Untuk Na, atas kurangi bawah. 23 kurangi 11 sama dengan 12. Sama-sama neutronnya sebanyak 12. Maka kedua unsur disebutnya dengan isoton. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, antara karbon ini dia isotop. Kalau di sini nomor atomnya sama, 6 disebutnya isotop. Kalau antara Na dan Mg ini sama-sama atasnya 24 disebutnya isobar. Kalau di sini P dengan S atas nggak sama ya, bukan isobar, bawah tidak sama, bukan isotop. Kita hitung N-nya. 31 kurangi 15, 16 neutronnya. Untuk S 32 kurangi 16 neutronnya. Oke, sampai sini untuk pertemuan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.